Assalamualaikum. Pernah nggak sih kamu merasa cara belajar temanmu berbeda-beda? Ada yang cepat paham kalau dijelaskan langsung, ada yang baru ngerti kalau praktek sendiri, ada juga yang butuh waktu lama untuk memahami satu topik. Nah, tapi kenapa di sekolah kita semua sering dipaksa belajar dengan cara yang sama? Nah, hari ini saya akan mengajak kamu untuk lebih memahami satu teori pendidikan yang menjelaskan kenapa sih setiap anak itu unik dan bagaimana fenomena pembelajaran terkini di Indonesia. Teori ini bernama konstruktivisme. Mari kita bahas. Nah, coba bayangkan sebuah kelas itu ada 30 anak di dalamnya. Tapi, guru itu hanya menggunakan satu metode mengajar, yaitu ceramah. Hasilnya apa? Mungkin hanya 5 anak saja yang benar-benar paham. Sisanya gimana? Ada yang bosan, ada yang ketinggalan, ada juga yang merasa tidak pintar. Padahal sebenarnya mereka hanya butuh cara belajar yang berbeda. Nah, fakta di lapangan ini menunjukkan bahwa keberagaman siswa adalah tantangan nyata yang sering dihadapi guru. Nah, setiap anak itu punya kemampuan kognitif, minat, motivasi, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, sudahkah sistem pendidikan kita itu menghargai perbedaan ini? Nah, disinilah teori konstruktivisme itu berperan. Teori ini lahir dari pemikiran para tokoh besar seperti Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Nah, intinya sederhana, pengetahuan itu tidak bisa begitu saja dipindahkan dari guru ke murid, seperti mengisi gelas kosong. Nah, sebaliknya, menurut teori ini, setiap anak itu membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Guru itu bukan satu-satunya sumber kebenaran, tapi lebih seperti fasilitator yang membantu anak menemukan pemahamannya sendiri. Nah, Piaget bilang, anak belajar melalui interaksi dengan lingkungannya. Vygotsky menambahkan, anak juga belajar melalui interaksi sosial dengan teman dan orang dewasa yang lebih paham. Jadi, belajar itu aktif, bukan pasif. Anak bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan, mencoba, dan merefleksikan. Nah, teori konstruktivisme ini kemudian melahirkan sebuah pendekatan yang sekarang banyak dicari dan bahkan menjadi bagian dari kebijakan kurikulum merdeka. Namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu? Sederhananya, ini adalah cara mengajar di mana guru menyesuaikan materi, proses, dan produk belajar itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Jadi, tidak semua anak disuruh mengerjakan soal yang sama dengan cara yang sama. Misalnya, dalam satu kelas yang membahas tentang ekosistem, anak yang suka baca, dia diberi artikel dan sebuah buku untuk dibaca. Anak yang suka eksperimen, dia diajak membuat miniatur ekosistem. Nah, kemudian anak yang suka visual, ini diminta membuat gambar atau poster. Hasil akhirnya bagaimana? Setiap anak punya kesempatan untuk optimal, tanpa merasa tertinggal atau bosan. Nah, teori konstruktivisme dan praktek pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata bukan hanya wacana, tapi sudah terbukti secara ilmiah dan bahkan menjadi pondasi kebijakan. Sebuah penelitian yang terbit di jurnal ilmiah tahun 2026 ini menegaskan bahwa kurikulum merdeka yang sekarang kita kenal secara filosofis dibangun di atas pondasi konstruktivisme dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ingat pesan beliau, Ingarso sung tulodo, ing majo mangun karso tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ini esensi dari pembelajaran yang menghargai perbedaan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu efektif dalam mengoptimalkan kebutuhan siswa dan hasil belajar. Di era global dan digital seperti sekarang, kemampuan menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik siswa bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah? Pertama, kita kenali gaya belajar anak. Ada yang visual, misalkan suka menggambar, ada auditori, misalkan suka mendengar, atau kinestetik yang suka bergerak. Nah, tidak ada yang salah dari semua itu.
Kedua, beri pilihan. Dalam satu tugas, berikan beberapa opsi cara mengerjakan. Misalnya, apakah kamu mau buat presentasi, apakah kamu mau buat tulis esai, apakah kamu membuat video. Nah, ini membuat anak itu merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab. Ketiga, ciptakan suasana yang aman. Anak akan berani membangun pengetahuannya sendiri kalau mereka merasa tidak takut salah. Guru dan orang tua punya peran besar untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif. Ingat, setiap anak itu unik. Tugas kita bukan memaksa mereka jadi seragam, tapi menemukan cara terbaik supaya potensi mereka bersinar. Nah, teori konstruktivisme ini mengajarkan kita bahwa pengetahuan itu dibangun, bukan ditransfer, dan pembelajaran berdiferensiasi adalah bukti nyata bahwa teori ini bisa diterapkan untuk menjawab tantangan keberagaman di kelas. Jadi, mulai sekarang, mari kita hentikan kebiasaan memukul rata semua anak. Beri mereka ruang untuk belajar dengan caranya sendiri. Nah, pernah tidak kamu mengalami momen di mana guru atau orang tua memberikan kebebasan belajar yang membuatmu lebih semangat? Atau kamu sendiri punya pengalaman mengajar dengan pendekatan yang berbeda? Nah, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman guru atau orang tua lainnya. Karena dengan satu perubahan cara pandang, kita bisa membantu generasi kita belajar lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya.